Malam turun dengan derasnya, petir bersahutan di langit seperti menggambarkan amarah yang selama ini terpendam. Dina duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar hebat, ponsel di tangannya bergetar tanpa henti. Nama, Aditya, berkedip di layar. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara parau, "Pak, tolong hentikan semua ini. Saya nggak sanggup lagi." Suara berat di seberang terdengar datar tapi menakutkan. "Kau pikir bisa lepas begitu saja? Aku sudah bantu kamu sampai di posisi ini." Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan yang terpenting selalu ada dalam kesehatan, amin. Di episode kali ini pastinya semakin membuat kita penasaran dan menarik untuk kita saksikan. Di mana? Dina. Sekali kau buka mulut, aku pastikan seluruh hidupmu hancur. Telepon terputus. Dina menatap bayangan dirinya di cermin. Mata yang dulu penuh ambisi kini hanya memantulkan ketakutan. Ia berbisik pelan, "Aku hanya ingin dipercaya, bukan jadi alat kejahatan." Di sisi lain, Dikta berdiri di depan ruang ICU rumah sakit, menatap tubuh Cynthia yang masih terbaring koma. Lampu-lampu putih membuat wajah wanita itu tampak pucat dan rapuh. Dikta menggenggam tangan Cynthia erat-erat. "Bu, aku janji, aku akan cari tahu siapa yang bikin ibu celaka. Aku nggak akan diam sampai semuanya terbuka." Dokter Arman menghampirinya dengan wajah serius. Kalau dalam seminggu belum sadar, kemungkinan besar ingatannya bisa hilang permanen. Kalimat itu seperti pisau menusuk hati Dikta. Ia menatap Cynthia, air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Dikta mulai menyusun semua potongan kejadian. Ia perhatikan setiap hal kecil, jam kejadian, ucapan saksi, hingga rekaman CCTV yang sempat rusak. Semua mengarah pada satu nama, Dina. Namun tuduhan tanpa bukti hanya akan berbalik jadi fitnah. Ia butuh saksi. Ia teringat satu orang, Pak Jaya, satpam lama yang dipecat tiba-tiba beberapa minggu lalu. Pertemuan mereka terjadi di sebuah warung kecil di pinggir kota. Pak Jaya terlihat gugup, tangannya gemetar saat menyeruput kopi. "Saya sebenarnya nggak mau terlibat lagi, Mas. Tapi kalau ini buat kebaikan Bu Cynthia, saya rela." Ia lalu mengeluarkan flash disk kecil dari saku jaketnya. "Ini rekaman cadangan malam itu. Dina nyuruh saya hapus semua CCTV, tapi saya masih simpan satu salinan." Ketika rekaman dibuka, layar menampilkan sosok Dina keluar dari rumah Cynthia sekitar pukul 2 dini hari. Wajahnya panik, matanya liar. Namun bagian akhir rekaman terpotong, jelas ada bagian yang dihapus. Walau begitu, itu cukup bagi Dikta untuk yakin, Dina terlibat lebih dalam dari yang terlihat. Keesokan harinya, Dikta menemuinya di kantor. "Dina, aku cuma mau tanya satu hal. Apa kamu ada hubungannya sama kejadian yang menimpa Bu Cynthia?" Dina tertunduk, tangannya saling menggenggam kuat. Aku nggak tahu, Mas. Aku cuma nurut perintah." "Perintah siapa?" tanya Dikta tajam. Sebelum sempat menjawab, Aditya masuk ruangan dengan langkah cepat. "Dikta, jangan ganggu karyawan saya. Ini urusan internal." Suasana menegang. Tatapan Dikta dan Aditya bertemu, dan sejenak ada keheningan yang lebih menakutkan dari teriakan apapun. Malamnya, Dina menerima pesan singkat, "Temui Cynthia besok. Dekatkan diri padanya. Kalau tidak, rahasiamu ku sebar ke media." Tubuhnya lemas. Ia menangis di lantai, berdoa lirih, "Ya Tuhan, tolong aku. Aku udah terlalu dalam." Ia membuka laci dan mengeluarkan foto lama, dirinya bersama Aditya di masa lalu, sebelum semuanya berantakan. Andai waktu bisa diulang, gumamnya. Pagi berikutnya, Dina dipanggil polisi untuk pemeriksaan. Awalnya ia berusaha tegar, tapi ketika penyidik menunjukkan bukti transfer 50 juta rupiah dari rekening Aditya ke rekening pribadinya, wajahnya langsung pucat. "Itu bukan suap," serunya panik. Itu uang untuk bantu Bu Cynthia." Namun ketika ditunjukkan bukti bahwa uang itu diberikan pada hari rekaman dihapus, semua alasannya runtuh. Akhirnya, ia menangis keras. "Aku dipaksa. Kalau aku nolak, dia bakal buka rahasia masa laluku. Aku cuma takut." Sementara itu, Aditya yang mendengar kabar pemeriksaan itu langsung mendatangi Dina malam-malam. Ia mendobrak pintu apartemen dan menatapnya dengan mata merah.
Kau berani ngelawan aku? Hah? Teriaknya sambil mendorong Dina hingga hampir jatuh. Dina berusaha melawan. Pak, saya udah capek nurut terus. Saya udah cukup hidup dalam kebohongan. Aditya mencengkeram wajahnya keras. Kau pikir dunia ini peduli sama orang lemah kayak kamu? Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Dalam ketakutan, Dina menyalakan perekam suara di ponselnya, diam-diam merekam seluruh ancaman itu. Tak lama kemudian, Dikta yang sudah curiga mengikuti mereka datang dan mendobrak pintu. Lepaskan dia, Pak Aditya. Aditya berbalik dengan wajah terkejut tapi masih mencoba tenang. Kau nggak tahu apa-apa, Dikta. Semua ini kulakukan karena cinta. Cynthia harus sadar bahwa aku satu-satunya yang benar-benar peduli. Cinta nggak pernah butuh kebohongan, balas Dikta dengan nada tinggi. Pertengkaran pun terjadi. Barang-barang di apartemen beterbangan, kursi terlempar, kaca pecah. Dalam kekacauan itu, Aditya berusaha kabur tapi terpeleset dan jatuh. Dina menjerit, cukup. Aku nggak mau terus jadi boneka. Ia menyalakan ponselnya dan menyerahkan rekaman itu pada Dikta. Semua sudah ada di sini, Mas. Bukti yang bisa ngubah segalanya. Polisi datang tak lama kemudian. Aditya mencoba menyangkal, namun rekaman suara berisi ancaman dan pengakuan soal manipulasi terhadap Dina tak bisa dibantah. Ia ditangkap di tempat. Saat diborgol, ia menatap Dina dengan senyum sinis. Kau pikir ini sudah berakhir? Masih ada orang di luar sana yang jauh lebih berbahaya dariku. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Beberapa hari berlalu. Cynthia akhirnya sadar dari koma. Matanya perlahan terbuka, dan orang pertama yang dilihatnya adalah Dikta. Kamu di sini? Tanyanya lemah. Dikta tersenyum haru. Iya, Bu. Semua udah selesai. Dina ditangkap. Pak Aditya juga. Tapi Cynthia menggeleng pelan, air matanya menetes. Tidak, Dikta, ini belum selesai. Aditya bukan otak utama. Dia cuma wayang. Ada seseorang di balik semua ini. Siapa, Bu? Tanya Dikta cepat. Cynthia menatap langit-langit kamar, wajahnya pucat, lalu berbisik, Widuri. Dikta terdiam. Nama itu bagai petir menyambar. Widuri, wanita yang dulu dikabarkan meninggal 5 tahun lalu, istri pertama Aditya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, polisi menelusuri aliran dana yang digunakan Aditya untuk menyuap Dina dan membayar Pak Jaya. Hasil investigasi memperlihatkan transaksi misterius dari rekening luar negeri atas nama WS. Tidak ada identitas lengkap, tapi catatan penerima menunjukkan lokasi pengiriman terakhir, Bangkok, Thailand. Dikta menatap laporan itu dengan wajah tegang. Jadi benar, Widuri masih hidup. Malam itu, Dina duduk di ruang tahanan. Lampu remang membuat bayangannya jatuh panjang di lantai. Ia menangis tanpa suara, menatap kedua tangannya yang kini terbelenggu borgol. Aku cuma mau dipercaya, bisiknya. Tapi penyesalan datang terlambat. Dari luar jeruji, suara langkah kaki terdengar. Seorang perempuan bersyal hitam berdiri di balik kaca tahanan. Ia menatap Dina dengan senyum tipis. Aku sudah bilang, jangan sampai gagal. Dina menatapnya dengan mata membesar. Bu Widuri? Tapi wanita itu sudah berbalik, meninggalkan lorong tanpa sepatah kata. Di luar, Dikta tiba di tempat yang sama beberapa menit kemudian, tapi sosok itu sudah lenyap. Ia hanya menemukan secari kertas di lantai bertuliskan, kebenaran belum selesai. Bab berikutnya baru dimulai. Narasi berakhir dengan suara Dikta di latar belakang. Kadang kejahatan tidak berhenti ketika pelaku ditangkap. Kadang, justru dari balik bayangan, seseorang sedang menulis babak baru yang lebih gelap dari sebelumnya. Kamera menyorot wajah Dina yang menatap ke langit, sementara di kejauhan sirene polisi masih terdengar. Musik mengalun lirih. Satu persatu cahaya padam, meninggalkan kegelapan dan tanda tanya besar.